Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaisang Pangarep belakangan ini kian gencar belusukan dan melakukan silaturahmi politik. Apakah hal tersebut berkaitan dengan masuknya nama Kaisang Pangarep dalam bursa Pilkada 2024 untuk wilayah Jakarta dan Jawa Tengah? Apalagi pemirsa, Presiden Joko Widodo sudah memberikan sinyal dukungan kepada putra bungsunya itu. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaisang Pangarep belakangan ini kian gencar belusukan dan melakukan safari politik. Nama Kaisang sendiri saat ini masuk dalam bursa pilkada baik itu di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Di akhir pekan lalu, Kaisang Pangarep dan istrinya mendatangi Jakarta Fair 2024 Kemayoran di hari penutupannya. Kaisang dan istri berkeliling stand-stand yang ada di area Jakarta Fair. Kedatangan Kaisang dan istri menarik perhatian pengunjung Jakarta Fair. Sejumlah pengunjung pun berupaya bersuah foto dengannya. 3 hari kemudian, putra bungsu presiden ini bersilaturahmi ke kediaman Habib Ali Kuitang. Kedatangan Kaisang langsung disambut Habib Ali bin Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi. Setelah berziarah, Kaisang sowan ke keluarga Habib Ali di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dan dilanjutkan dengan makan siang dan menggelar pertemuan secara tertutup di kediaman Habib Ali. Tak hanya menyapa masyarakat dan menemui tokoh-tokoh terkemuka, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep pun kian gencar melakukan silaturahmi politik dengan para petinggi partai politik, baik dari parpol yang masuk dalam koalisi Indonesia Maju maupun parpol yang berseberangan dengan Kim dalam Pilpres lalu. 8 Juli lalu, Ketum PSI ini bertandang ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedatangan Kaisang bersama sejumlah petinggi PSI disambut hangat Presiden PKS dan para petinggi partai yang menjadi pemenang dalam Pileg Jakarta ini. Bahkan dalam keterangan persnya, baik Kaisang maupun Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi saling bertukar pujian. Selang 3 hari, Kaisang dan sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia menyambangi kantor DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Usai pertemuan, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan partainya sudah menyiapkan kader internal Yusuf Hamka atau Babah Alun jika Kaisang Pangarep memutuskan maju di Pilkada Jakarta. Safari politik Ketum PSI Kaisang Pangarep diperkirakan akan gencar dilakukan. Bahkan Kaisang sempat mencetuskan rencana ia akan menemui Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Jelang Pilkada serentak 2024, nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengemuka. Ia diperhitungkan menjadi salah satu tokoh yang akan melaju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah November mendatang. Presiden Joko Widodo pun secara tak langsung menyuarakan dukungannya. Menurut Presiden, tidak masalah jika Kaisang maju di Jakarta maupun di Jawa Tengah, karena Presiden Jokowi menilai kedua wilayah tersebut bagus. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Apakah gencarnya safari politik dan belusukan Kaisang ini merupakan upayanya untuk mengumpulkan dukungan? Di pilkada manakah nantinya Kaisang akan melaju, Jakarta atau Jawa Tengah? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep terus melakukan safari politik di Jakarta, mulai dari mengunjungi perumahan warga, mendatangi event Jakarta Fair, serta bertemu Habib Kuitang. Akankah putra bungsu Jokowi ini bertarung di Pilkada Jakarta? Kaisang Pangarep menghadapi dilema karena berdasarkan hasil survei, nama Kaisang menempati elektabilitas jajaran tertinggi di Jawa Tengah. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar politik, Bang Muhammad Kodari dan juga Bang Henry Satrio. Kita langsung ke Bang Kodari, restu dari Pak Presiden Joko Widodo untuk Kaisang. Jakarta dan juga Jawa Tengah sama-sama bagus katanya. Tapi kalau dari survei kan tidak bisa kita tutup mata, Bang Kodari. Kaisang teratas di Jawa Tengah. Tapi kenapa sepertinya safarinya lebih gencar di Jakarta ini? Bang Kodari, apakah memang akan ke Jakarta atau tetap di Jawa Tengah? Oke, jadi kita melihat Kaisang itu tidak bisa satu dimensi saja. Dia kan punya beberapa profil ya. Pertama sebagai calon kepala daerah. Entah itu di Jawa Tengah atau itu di DKI atau bahkan daerah lainnya. Karena Kaisang ini pernah disebut untuk banyak wilayah sebagai calon. Bahkan termasuk
Surabaya dan Depok dan seterusnya begitu. Tetapi yang kedua kita harus ingat bahwa Mas Kaisang itu adalah ketua umum partai politik yang ya salah satu yang cukup berkibar lah ya di tingkat nasional, Partai Anak Muda, kemudian juga dia nggak bisa lepas dari auranya Pak Jokowi yaitu PSI. Dan karena itu saya melihat safari politiknya Mas Kaisang ini bisa dilihat dari dua kacamata tersebut. Nah, pembahasan selama ini kan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Andromeda kan menggunakan kacamata Kaisang sebagai calon kepala daerah, tetapi kan bisa juga sebagai ketua umum partai politik yang notabene harus menjalin komunikasi dengan banyak pimpinan partai politik lainnya. Di situ kita lihat bahwa Mas Kaisang bisa ketemu dengan Presiden PKS, bisa ketemu dengan ketua umum Partai Golkar, ya. Dan dalam konteks itu saya melihat ya Mas Kaisang belum terlalu lama jadi ketua umum partai, dia tetap perlu menjalin komunikasi baik dengan elit maupun dengan masyarakat. Elit itu bisa elit partai politik, elit keagamaan, seperti Habib Kuitang maupun jumpa dengan masyarakat pada umumnya ketika berkunjung ke mana tadi ada pameran ya di sebuah tempat itu. Jadi ya kalau proses politiknya akan kemana majunya saya kira ini yang masih ongoing. Tetapi Andromeda kan sudah memberikan gambaran bahwa surveinya Kaisang itu lebih tinggi di Jawa Tengah dibandingkan dengan Jakarta. Dan kalau dasar keputusannya adalah kuantitatif, maka kemungkinan atau seharusnya Jawa Tengah lebih dipertimbangkan ketimbang DKI Jakarta. Begitu Andromeda. Oke, kenapa kemudian Jawa Tengah harus dipertimbangkan dibandingkan dengan Jakarta, Bang Kodari? Satu, surveinya kan sudah muncul tuh dari berbagai dari kalau nggak salah dari LSI, Lembaga Survei Indonesia, lalu kemudian juga ada dari Indikator, terakhir kemarin dari Kompas, sudah 3 lembaga tuh yang menunjukkan bahwa Kaisang itu posisinya tinggi sekali sangat tinggi dibandingkan dengan calon-calon yang lain di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, kita bicara mengenai Jawa Tengah sebagai habitat alaminya Pak Jokowi. Pak Jokowi orang Jawa Tengah, kemudian sangat populer di Jawa Tengah, tingkat kepuasannya sangat tinggi, lalu kemudian terbukti bisa menang, pasangan Prabowo Gibran bisa menang di Jawa Tengah, mengalahkan Ganjar Mahfud, ya, calon dari PDI Perjuangan. Dan saya lihat ini mungkin dinamikanya juga akan semakin terbuka bagi Kaisang, karena barusan Mas Sudaryono yang sempat digadang-gadang sebagai calon gubernur dari Gerindra untuk Jawa Tengah dilantik menjadi wakil menteri. Oke. Artinya Bang Kodari di sini melihat faktor elektabilitas Kaisang yang tinggi di Jawa Tengah ya. Kita menuju ke Bang Hensat. Kalau tadi Bang Kodari melihat dari faktor elektabilitas, tapi kan kalau kita melihat mesin partai PSI, ini kan di Jawa Tengah hanya 2 kursi, sementara di Jakarta ada 8 kursi. Mesin partainya juga akan menjadi pertimbangan Kaisang untuk melaju di Jawa Tengah atau Jakarta nggak? Kalau saya sih melihatnya di Jakarta dia akan lebih dipertimbangkan ya, karena buat apa di Jawa Tengah? Di Jakarta lebih menjanjikan buat beliau gitu. Dan kalau hasil survei per hari ini kan bisa aja hasil survei yang lain itu orangnya nggak ada semua. Bisa aja Anies Baswedan nggak ikut, Ahok nggak ikut, Ridwan Kamil nggak ikut gitu ya. Jadi artinya sangat mungkin dia maju ke Jakarta gitu. Saya justru tidak menemukan alasan kenapa dia nggak maju Jakarta. Di Jakarta PSI kursinya paling banyak, ya. Kemudian di Jakarta dia punya loyalis bapaknya Pak Heru yang sekarang jadi PJ Jakarta. Jadi memang dia akan coba Jakarta sampai kemudian akhirnya ayahanda memutuskan jangan di Jakarta terlalu beresiko. Misalnya terkait yang tadi ya Mas Sudaryono kemudian dilantik menjadi wamen, itu kan Pak Thomas Ciwandono kan juga dilantik jadi wamen juga. Jadi artinya bergerak cepat juga Pak Jokowi untuk menunjukkan ke Pak Prabowo bahwa dirinya all out gitu. Jadi artinya bila pendaftaran itu masih Pak Jokowi dan kemudian pada saat pencoblosan itu sudah Pak Prabowo, ini Pak Jokowi hari ini menunjukkan ke Pak Prabowo bahwa dia all out banget nih ngebantuin Pak Prabowo, bukan hanya karena mendorong atau menyediakan Gibran sebagai wakil presiden, tapi fasilitas-fasilitas untuk supaya Pak Prabowo nyaman memimpin itu diberikan hari ini. Wamen Thomas Ciwandono
termasuk Pak Sudaryono yang memang sudah sangat tipis kemungkinannya maju ke Jawa Tengah karena sudah ada Pak Lutfi di sana. Jadi kalau kemudian per hari ini Kaisang muter-muter sih, menurut saya sih ya masuk akal gitu. Jadi jalannya sudah dibuatkan gitu ya. Kenapa juga nggak dipakai gitu sama dia? Kalau Jawa Tengah sih menurut saya justru plan B aja. Tapi Bang Henry Satrio sepertinya cukup berbeda pandangan Bang Henry ini. Kenapa mengatakan padahal memiliki peluang keterpilihan besar di Jawa Tengah tapi tetap ngambil di Jakarta yang belum pasti Bang. Saingannya juga sangat kompetitif. Di Jakarta itu kan nama-nama yang disebutkan oleh Kompas di atasnya Kaisang itu semuanya punya peluang, nggak mungkin maju. Anies Baswedan emangnya pasti maju. Hari ini misteri itu orang. Hari ini hanya PKS aja, nggak ada partai politik lain yang mau berkomunikasi dengan aman gitu ya. Anies Baswedan, Sohibul Iman. Kemudian yang kedua, Ahok. Belum tentu juga kalau PKS-nya, kalau PDI Perjuangan tidak mendapat teman kerjasama di Jakarta, nggak mungkin PDI Perjuangan bisa dorong Ahok. Ridwan Kamil lagi, udah pasti didorong Golkar di Jawa Barat gitu. Jadi akan ada jalan ketiga di Jakarta, artinya tidak ada Anies, tidak ada Ahok, tidak ada Ridwan Kamil. Kalau sudah posisinya kosong-kosong begitu kan Kaisang bisa maju dan berpasangan dengan Pak Heru. Menurut Bang Hensat bahwa Kaisang ini berpotensi besar untuk maju nanti di Pilkada Jakarta. Tapi pertanyaan berikutnya adalah ini positioning Kaisang apa? Apakah gubernur atau wakil gubernur? Jawabannya nanti ya. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Ini sepertinya ada dua perspektif yang berbeda antara Bang Hensat dan juga Bang Kodari. Bang Kodari, apakah mungkin diyakini oleh Bang Hensat bahwa Kaisang tetap akan maju di Jakarta? Secara positioning Bang, nomor 1 atau jadi nomor 2-nya kalau untuk konteks ini baru dialog yang menarik ini. Kalau sama nggak seru ya. Senang sekali saya sering-sering lah dengan Bang Hensat biar kami beda-beda ini nanti biar rakyat yang menentukan lah ya mana yang kejadian gitu. Yang pertama begini soal Anies, kalau saya berasumsi bahwa Anies pada hari ini tetap maju ya. Pertama gini loh, jangankan gubernur, pilpres saja kata orang diganjal nggak bisa maju lah, batal maju. Pilpres aja maju, apalagi gubernur kan gitu. Itu satu. Yang kedua, pada hari ini baru PKS, tapi kan bukan mustahil PKS itu diam-diam udah punya kesepakatan dengan Nasdem. Jadi kenapa PKS misalnya yakin betul pasang menaruh Sohibul Iman sebagai wakil? Karena mungkin dia udah komunikasi dengan Nasdem bahwa Nasdem akan mencalonkan Anies gitu loh. Nasdemnya aja yang belum ngomong dan belum disuruh ngomong gitu. Mungkin juga atas rekomendasinya Bang Hensat, Nasdem diam aja jangan ngomong gitu loh. Supaya jangan kena ganjel, itu satu ya. PDI ya bukan mustahil maju juga, misalnya dengan PKB ya. Kita lihat bahwa Pak Ahok surveinya masih tinggi ya. Survei Bu Mega itu surveinya rendah aja dimajuin, apalagi surveinya tinggi. Dan saya melihat Bu Mega dengan Pak Ahok itu pada hari ini makin kesini makin dekat. Terakhir kemarin acara sekolah partai yang satu mobil dengan Bu Mega itu cuma 2 orang, Mas Nanan dengan Ahok gitu ya. Ekstremnya beginilah, Mas Nanan anak kandung, Ahok itu anak angkat secara politik gitu ya. Jadi menurut saya Ahok maju itu juga kemungkinannya sangat besar gitu. Jadi asumsi-asumsi bahwa Anies nggak maju, Ahok nggak maju ya boleh-boleh aja. Setiap orang tuh punya hak, punya pendapat untuk berpendapat. Tapi kalau saya yang ditanya, mungkin saya beda dengan Mas Hensat. Mas Hensat mengatakan kemungkinan besar mereka nggak maju. Kalau saya, menurut saya, kalkulasi saya, kedua Mas Anies itu potensial maju. Mungkin potensinya persentasenya lebih besar dibandingkan dengan Pak Ahok. Nah kalau mereka maju, tentu saja peluang Mas Kaisang itu lebih besar untuk di Jawa Tengah. Ya. Sekali lagi sudah ada buktinya bahwa di Jawa Tengah itu Prabowo dan Gibran itu menang. Beberapa bulan sebelum coblosan itu nggak ada yang percaya bahwa Prabowo Gibran itu bisa menang di basisnya PDI Perjuangan. Ternyata kan bisa menang. Nah itu Bang Kodari. Dan saya yakin pengalaman bertarung di Pilpres 2024 itu sudah jadi modal yang sangat luar biasa bagi Mas Kaisang untuk memahami proses-proses yang terjadi. Bang Kodari. Ibaratnya selah-selahnya, seluk-beluknya, gorong-gorongnya, Mas Kaisang udah paham karena dia ikut terlibat dalam proses pemenangan Prabowo Gibran kemarin. Begini, gitu. Buat saya gini loh, lebih hafal Mas Kaisang itu lebih hafal Jawa Tengah ketimbang Jakarta. Nah, itu Bang Kodari, itu kan soal di Pilpresnya, tapi di pemilihan legislatif kan PDI Perjuangan tetap menangkan pileg di Jawa Tengah. Artinya peluang Kaisang bagaimana kalau di Jawa Tengah? Sementara Jawa Tengah ini basis atau kandang banteng.
Gini, pilkada itu lebih mirip pilpres ketimbang pileg. Karena apa? Karena milih orang, ya. Itu Mas, coba lihat surveinya itu, Mas Kaisang. Mas Kaisang itu belum deklarasi, belum sosialisasi, bahkan batuk aja pun belum di Jawa Tengah itu udah nomor satu. Apalagi kalau beliau sosialisasi, apalagi kalau beliau menggerakkan mesin politik, apalagi kalau misalnya beliau kampanye untuk nanti sebagai calon gubernur. Saya hakul yakin beliau akan unggul di Jawa Tengah. Baik, unggul di Jawa Tengah Bang Henry Satrio, tapi sepertinya secara kalkulasi kita harus juga melihat lawannya Bang. Lawannya tangguh-tangguh kalau untuk di Jakarta, kalau Bang Hensat meyakini Kaisang akan bertarung dengan nama Anies yang menurut Bang Hensat tidak mungkin maju di Jakarta. Di-unmute dulu, Bang Hensat. Ini saking semangatnya ngomong sampai lupa di-unmute nih Bang Henry Satrio. Saya nggak bilang nggak maju, saya bilang misteri masih. Karena menurut saya perhitungan hari ini Anies memang masih misteri dia bisa maju atau tidak. Karena itu tadi saya per hari ini belum menemukan alasan kenapa Prabowo atau Jokowi bisa memberikan tiket untuk Mas Anies maju ke Pilpres atau ke Pilkada Gubernur, karena itu akan berpengaruh ke 2029. Jadi saya belum ketemu tuh alasannya. Nah kalau sementara Mas Kaisang, sekarang pasti dia aiming yang tinggi dulu. Aiming yang Jakarta. Dan kalau tadi ditanya kira-kira mau nomor 1 atau nomor 2, buat apa anak presiden ketua umum maju untuk nomor 2? Yang penting kan nomor 1 lah, sebagai gubernur lah. Itu paling mungkin. Jadi per sekarang dia akan jajaki dulu Jakarta. Sampai akhirnya kemudian kalau memang dirasa tidak bisa, ya dia akan pindah ke Jawa Tengah kan, begitu aja. Mas Kaisang ini kan udah kayak akap antar kota antar provinsi. Dimulai dari Depok dulu, kemudian pindah ke Jakarta, terus kemudian di Jawa Tengah, sekarang Jakarta lagi, kan itu kan semuanya dicari aja. Cocoknya sama siapa Bang Hensat kalau di Jakarta Kaisang? Cocoknya dipasangkan sama siapa Bang? Di Jakarta ya kalau dia nomor 1, yang paling cocoknya sama Heru PJ Jakarta itu loyalisnya Pak Jokowi. Kalau mau kita berandai-andai lebih seru lagi ya pasangannya Anies Kaisang. Oke. Sampai hari ini Mas Aniesnya masih nggak mau. Jadi kalau kita memilah-milah, ya memang kalau Jakarta nggak bisa dia akan ke Jawa Tengah. Tapi per hari ini dia akan aiming yang tinggi dulu. Dia akan coba dulu di Jakarta. Sampai kemudian ketahuan siapa lawannya, ternyata tidak bisa menurut survei misalnya, dia akan pindah ke Jawa Tengah, gitu aja. Anak presiden kan boleh aja semuanya. Ya, Bang Hensat, tapi mungkin belum dijelaskan spesifik kenapa kemudian opsi pertama bukan maju di Pilkada Jawa Tengah. Itu kenapa? Ya di Jawa Tengah kan dia udah pasti tinggi. Buat apa kemudian dia jajaki di Jawa Tengah lagi sementara di sana ada bapaknya, Kapoldanya teman bapaknya, keluarganya banyak di sana. Yang perlu dijajaki kan di Jakarta. Yang secara kuantitas pileg kursinya lebih banyak. Makanya dia coba tuh. Gitu. Oke. Kan ini serunya adalah pada saat media juga terframing untuk melihat bagaimana safari Kaisang yang makin kencang di Jakarta. Tapi kan butuh kepastian menang Bang Hensat. Ya makanya dia coba dulu Mas Andro hari ini. Dia nanti akan lihat naik nggak survei elektabilitasnya dia. Kemarin dia belum belusukan kan untuk keluar 1% itu. Nah sekarang dia belusukan, sekarang dia jalan-jalan. Nanti baru kita lihat hasilnya gimana. Kalau nggak bisa juga baru pindah. Oke, jadi pertimbangannya Bang Hensat soal mesin partainya PSI, Bang Kodari, mesin partai PSI ini kalau di Jakarta kan 8 kursi, ketimbang di Jawa Tengah cuma 2 kursi. Oh, bukan. Ya, saya tidak mempertimbangkan itu sama sekali. Saya mempertimbangkan Kaisang sebagai anak presiden. Oke, silakan Bang Kodari. Kalau dia mau maju Jakarta, oke, Jawa Tengah juga oke. Gak ada kaitannya sama kursi PSI. Dua-duanya bagus ya Bapak-Bapak ya. Oke, silakan Bang Kodari. Iya, saya nggak usah jawab pertanyaan tadi ya, karena Bang Hensat juga udah nggak kesana gitu loh poinnya. Jadi intinya kalau saya begini, bahwa syarat untuk maju itu nomor 1 harus ada analisis kuantitatifnya. Kuantitatifnya itu sudah sangat jelas, sudah sangat confirm ya dari berbagai lembaga bahwa Kaisang itu lebih besar, lebih berpeluang di Jawa Tengah ya ketimbang di Jakarta. Lalu kualitatifnya Bang Hensat mengatakan bahwa belum tentu Anies atau Ahok maju. Kualitatifnya ya. Kalau menurut saya ya walaupun ini lebih sulit dipastikan, namanya juga kualitatif kan subjektif.
peluangnya Anies maju itu besar. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan, PKS bisa dengan Nasdem, ya. Bahkan jangan-jangan bisa juga nanti PKS dengan PDIP. Katakanlah misalnya Nasdem dan PKB-nya nggak mau ya mendukung Anies gitu. Ya masih ada PDIP, ya PKS dan PDIP, entah Anies Andika, entah Anies Ahok atau siapapun juga gitu. Jadi intinya sih kalau bicara survei kan sudah Kompas kan udah publikasi tuh bahwa surveinya Kaisang di Jakarta itu cuma 1%. Saya kira teman-teman PSI maupun Mas Kaisang sendiri juga sudah tahu bahwa angkanya itu ya kecil, terlalu kecil gitu. Sehingga kalaupun misalnya ini dikatakan keliling untuk menaikkan elektabilitas mungkin iya. Tetapi saya lebih melihatnya sebagai gini. Saya tuh sampai level tertentu agak membandingkan Mas Kaisang ini dengan AHY ya. Agus Harimurti Yudhoyono ketika dulu baru menjadi ketua umum Partai Demokrat. Dia membangun profilnya dulu, komunikasi ke sana, komunikasi ke sini sebagai ketua umum partai. Nah yang kedua, saya membayangkan juga sampai level tertentu, kalau Mas Kaisang memaksakan diri maju sebagai calon gubernur di Jakarta, maka Mas ini kira-kira akan mengalami situasi seperti Mas AHY dulu pada pilkada 2017 itu gitu loh. Terutama di panggung debat ya, ketemu dengan Anies pinter ngomong, ketemu dengan Ahok sudah praktek. Nah, per hari itu kerepotan, apalagi hari ini Anies sudah pinter ngomong, udah praktek lagi. Yang bisa ngadepin Anies itu ya kepala daerah juga yang bisa ngomong gitu loh. Bahkan kepala daerah yang pintar ngomong juga. Makanya saya bilang walaupun surveinya masih belum setinggi Anies, Ridwan Kamil itu punya peluang. Kenapa? Dia itu sudah praktek bahkan lebih panjang daripada Anies karena Anies baru Jakarta, sementara kalau Ridwan Kamil itu sudah 2 loh. Kota Bandung yang notabene juga kota besar, lalu kemudian Provinsi Jawa Barat yang jauh lebih luas dan jauh lebih banyak penduduknya daripada Jakarta. Lalu Ridwan Kamil juga pintar ngomong gitu loh. Nah itu Anies itu kalau ketemu Ridwan Kamil tuh bisa terjengkang dia. Nah itulah yang harus dilakukan, bukan dengan mendorong Mas Kaisang. Ini Mas Hensat ini kan jebakan Batman teman-teman sekalian gitu loh. Harusnya majukan yang kuat melawan Anies yaitu Ridwan Kamil. Terima kasih gitu. Bang Kodari dan juga Bang Hendy Satrio. Kita tunggu bersama nanti kejutan dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Jakarta atau Jawa Tengah jadinya.